Saat pandemi kita karyawan saat itu ada 16 orang, dan bukannya kita mengurangi karyawan, justru sekarang kita sudah ada sekitar 30 orang yang tergabung dalam tim kita, yang memupuk kepercayaan yang kuat kepada seluruh karyawan, karena mereka ini bukan hanya sekedar sumber daya manusia di dalam perusahaan kita, mereka ini aset. Saat itu owner kita beli mobil dan nggak pernah kebayang nih Tagatrans bisa sampai di titik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhir. Saya diamanai sebagai Direktur Operasi Tagatrans, Penanganan Tagatrans. Sejarah berdirinya Tagatrans saat itu di tahun 2019, sekitar bulan Mei, owner kita Pak Dendi saat itu membeli sebuah mobil. Mobil itu komuter yang sudah dirubah jadi luxury, HIS seri komuter yang dirubah jadi luxury. Itu mobilnya lumayan mewah interiornya, jadi dia ada kursi pijat dan lain-lain. Saat itu owner kita beli mobil dan nggak pernah kebayang nih Tagatrans bisa sampai di titik sekarang. Saat itu beli mobil satu, terus kemudian dipakai untuk mudik lebaran 2019. Setelah mudik lebaran, beliau saat itu saya menjabat sebagai manajer BizDev ya, business development di salah satu kantornya beliau. Itu diminta pendapat, kira-kira adanya mobil ini bisa dijadiin apa nih Pak Angger? Mau disewakan, mau dibuat trip, jalan-jalan pariwisata, atau bikin open trip dan lain-lain. Saat itu brainstorming kita coba untuk sewakan ini di area pariwisata. Pariwisata saat itu kita nggak ngerti sama sekali. Basicnya itu pun saya belum pernah sekalipun nyewa mobil untuk pariwisata saya sendiri pribadi. Itu saya dikasih tantangan yang menurut saya cukup unik dan ini challenging buat saya. Coba mengumpulkan data, mengumpulkan tim, coba jualan untuk unitnya HIS tersebut. Tapi tidak berselang lama, ternyata kemudian di bulan pertama itu melebihi ekspektasi kita. Awalnya kita anggap kita nggak bisa jualan gitu, tapi ternyata saat itu surprisingly kita dapat sekitar 16 kali trip di awal bulan-bulan awal. Waktu itu baru satu mobil. Nah itu udah cukup untuk bayar cicilan mobil, terus kemudian udah cukup untuk bayar karyawan, udah cukup juga mungkin bayar listrik kantor ya. Nah akhirnya diseriusin lah bulan kedua, bulan Agustus September 2019 kita nambah 3 unit lagi, terus saya bentuk tim yang saya bentuk juga bukan dari background transportasi atau lebih lagi pariwisata. Tim yang saya bentuk dari unit bisnisnya beliau yang di bengkel ya, kita punya bengkel off-road. Itu kita ambil dari situ. Terus kemudian ada yang dari HR untuk keuangannya, itu kita ambil dari tim lain, divisi lain yang divisi training, nggak ada kaitannya sama divisi pariwisata. Tapi dengan adanya keunikan tersebut, kemudian kita juga berusaha untuk memaksimalkan intinya pelayanan. Terus hospitality-nya kita perbaiki, kita pelajari ini arah marketnya seperti apa. Kita coba jual HIS luxury tersebut, terus kita kasih konsep-konsep yang mungkin menurut kita itu bisa mendukung kenyamanan saat nanti berkendara. Seperti kita tambahin PlayStation, di setiap unit kita ada hiburannya masing-masing, karaoke, PlayStation dan lain-lain, ada TV. Itu menambah daya tarik. Alhamdulillahnya gayung bersambut, sampai sekarang Tagatrans sudah punya sekitar 15 unit kendaraan, mayoritas HIS luxury, terus kemudian ada juga Elf, ada juga mobil Innova dan towing. Nah, itu lumayan cukup berdarah-darah waktu kita menghadapi pandemi semuanya pasti terkena imbasnya. Tapi dengan kekompakan tim saat itu, owner kita memberikan kepercayaan yang besar kepada kita tim. Kita seperti saudara sendiri, kita seperti keluarga yang saat itu lagi-lagi bukan hanya
perkara materi. Kalau cuma hanya perkara materi, ya pasti nggak akan kokoh gitu. Kita gampang tergoyahkan. Misalnya ada dari perusahaan lain ngiming-ngimingin, ayo udah kamu gabung tempatku, ntar tak kasih fasilitas ini itu segala macam, ntar gaji segini. Lagi-lagi kalau ujung-ujungnya materi, kita rapuh. Tapi saat itu sampai sekarang yang kita junjung tinggi adalah kekeluargaan, kebersamaan. Kita kekompakan, artinya dalam mengelola bisnis ini yang diamanahi, kita menitik beratkan pada kekeluargaan serta ini insya Allah rezeki yang halal, ini insya Allah rezeki yang diridhoi. Artinya dengan sungguh-sungguh biar kita di sini, mudah-mudahan yang kita bawa pulang ke rumah adalah rezeki yang halal dan bisa berkah untuk kita semua. Awal-awal perjuangan Takatrans itu karena kita bermula dari ketidaktahuan tentang fasilitas atau industri ini itu seperti apa sih pelayanannya gitu kan. Karena saya sendiri dari kantor hukum, terus kemudian tim saya juga ada yang dari penyelenggara event, public training gitu ya. Terus ada staff saya lagi yang lain itu dari perbengkelan, reparasi. Kita nggak tahu menau tuh tentang layanan pariwisata itu seperti apa. Ada mobil, ada kapasitas di dalamnya. Terus kemudian kita jual harga. Mereka request macam-macam, Pak ada colokan listriknya nggak di dalam mobil, Pak ada air mineralnya nggak, Pak ada snacknya nggak, ada buah-buahan nggak di dalamnya, kan ada full box tuh, ada buah-buahan nggak. Dengan ketidaktahuan kita ya semuanya akhirnya kita sediakan. Jadi setiap ada orderan itu lumayan, persiapannya lumayan banyak tuh, malamnya kita beli ini beli itu gitu. Jadi waktu itu kayak itu pertama-tama kita kasih sewa fasilitas ke pelanggan dengan harga yang oke juga saat itu, dengan harga yang lumayan cukup tinggi kalau menurut kita. Nah tapi sekarang kita udah penyesuaian harga sesuai dengan permintaan pasar, terus kita samakan juga fasilitasnya. Ada juga tuh kita baru aja datang 2 unit LF Giga. LF Giga itu mobilnya panjang, basicnya bisa menampung sampai 19 penumpang. Yang kita nggak tahu saat itu, kita beli LF Giga belum termasuk AC untuk menekan harga. Nah ternyata ketika mobilnya datang LF Giga itu kita pasang AC dengan lagi-lagi ketidaktahuan kita. AC itu nggak bekerja secara maksimal. Akhirnya penumpang itu belum lama, baru 1-2 jam perjalanan udah masuk komplain ke CS kan, Pak AC-nya nggak dingin, segala macam. Aduh, itu bikin kita pusing loh waktu itu. Malam-malam berangkat sore, jam 6 sore, jam 7 malam, jam 9 malam saya juga ditelepon, Pak saya mau ganti mobil deh. Ya, akhirnya mobil kita di tengah jalan diganti gitu sama teman kita. Mereka lanjut perjalanan dengan mobil lain. Terus kita evaluasi, kita lihat mana yang solusi yang paling efektif, efisien untuk kita. Akhirnya kita percayakan AC untuk unit LF Giga itu ke Deren AC di Solo. Mungkin teman-teman transportasi tahu Deren AC itu sangat dingin AC-nya sekarang. Jadi kalau misalnya nggak pakai jaket malah di unit LF itu wah kedinginan. Karena nggak tahu ya, jadi belum banyak teman juga waktu itu di transportasi. Akhirnya kita merekam, menebak-nebak mana solusi yang paling efektif, efisien. Karena itu yang kita kedepankan di dalam ini ya, mengelola keuangan perusahaan, mana yang paling efektif, yang benar-benar kita butuhkan, dan biaya yang efisien, yang sesuai sama budget kita. Bicara masalah pandemi, itu sebelum pandemi aja sebenarnya teman-teman yang ada di pariwisata, terus yang ada di jasa travel, terus kemudian transportasi, agent sewa mobil, sewa bus, itu lawannya ada 2, ada globalisasi dan perkembangan teknologi. Ditambah lagi dengan COVID-19. COVID-19 itu seperti bola besar yang mau menghantam kita dari luar tembok kantor kita, memaksa kita untuk mau nggak mau harus berubah. Kita mau nggak mau harus berubah. Kalau nggak berubah, ini batu besar tadi hantem tembok, ngancurin semua yang ada di dalamnya.
memporak-porandakan kantor gitu ibaratnya. Semua terdampak sama pandemi. Satu hal yang kita junjung tinggi saat itu adalah kebersamaan tadi, kepercayaan dari owner mempercayakan kita sepenuhnya untuk mengelola bisnis ini. Saat pandemi kita karyawan saat itu ada 16 orang, dan bukannya kita mengurangi karyawan, justru sekarang kita sudah ada sekitar 30 orang yang tergabung dalam tim kita, yang paling banyak driver. Artinya kita bukannya mengurangi orang, malah menambah. Saat itu yang kita lakukan ada 4. Menghadapi pandemi, kita pasti yang pertama memperkirakan prediksi ya, pengeluaran yang paling banyak kita di sektor apa gitu, di bagian mana yang fixed cost, di bagian mana kita lihat, oh cicilan mobil, ya sudah cicilan mobil akhirnya kita dibantu sama lembaga keuangan yang membiayai leasing mobil kita untuk restrukturisasi. Satu, restrukturisasi, terus kemudian kedua kita ada penyesuaian harga saat pandemi itu. Banyak customer kita yang akhirnya mental, customer dadakan cuma satu-satunya order tapi nggak closing gara-gara mungkin harganya kemahalan. Nah, saat itu kita penyesuaian harga, kita sesuaikan sama budget mereka berapa, kita lihat kemampuan kita untuk melayani, apakah itu bisa mengakomodir kebutuhan operasional dan kebutuhan produk kita. Ketika itu masuk, ya sudah kita jalani orderan. Terus yang ketiga, kita bongkar cash flow. Kita jadi mainnya di data keuangan kita, data pemasukan pengeluaran kita lihat kekuatan kita itu, kita ukur benar-benar kita sampai sejauh mana bertahan. Saat itu uang yang kita miliki mungkin belum ada seberapa karena baru 4 bulan berjalan dan kita baru ngerasain manis-manisnya orderan waktu itu. Hajar pandemi bulan Maret, akhirnya April Mei kita sampai 90% itu turun pendapatan. Jadi pendapatan kita turun 90% dan kita mulai naik lagi itu di bulan Juni, Juli, Agustus. Kita mulai rebound dan surprisingly di bulan September, Oktober, November itu malah jadi hampir 300% pendapatan kita. Meningkatnya hampir 200%. Yang tadinya cuma ada 100 orderan, saat itu kita bisa dapat sampai 350 orderan. Ya untuk kita yang baru mulai di nyewain HIS itu menurut kita udah sangat besar orderan itu. Alhamdulillah. Dan setelah itu kita nambah lagi beberapa unit kendaraan. Yang keempat, strategi kita adalah memupuk kepercayaan yang kuat kepada seluruh karyawan. Karena mereka ini bukan hanya sekedar sumber daya manusia di dalam perusahaan kita, mereka ini aset yang benar-benar kita pertahankan dengan baik, benar-benar kita sebagai pemimpin bukan menyuruh-nyuruh aja, tapi kita harus melayani, kita jadi leadernya mereka. Saya memupuk budaya kerja itu dari awal pertama kali mereka datang, mereka interview dan kita terima. Saya bilang ke mereka bahwa selamat datang di keluarga besar Tanatrans. Selamat datang, mari berkarya bareng. Kita majukan perusahaan ini, kita buat perusahaan ini menjadi ladang untuk kita mencari ikhtiar, mencari rezeki. Lalu kemudian semoga perusahaan ini menaikkan derajat kita ya, menaikkan derajat kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhir. Itu yang saya pupuk ke teman-teman tim semua. Ketika dalam kondisi pandemi COVID, kita kasih sembako ya ke teman-teman operasional, khususnya driver dan staff yang ada di pool, mekanik, tukang cuci, itu kita siapkan untuk kebutuhan pokoknya mereka saat pandemi. Itu yang kita siapkan. Jadi 4 poin tadi alhamdulillah cukup menguatkan kita untuk menghadapi pandemi dalam beberapa kali gempuran menurut kita ya. PSBB, PPKM, terus sekarang ada PPKM lagi. Ini dari pagi tadi kita lakukan sertifikasi CISA. Jadi hari ini kita melakukan sertifikasi itu pada intinya sih titik besar kita adalah untuk menambah value untuk pelayanan ya. Kita tahu dalam kondisi pandemi COVID seperti ini sangat sensitif sekali masalah
menjaga kebersihan, terus kemudian prosedur protokol kesehatan yang baik, lalu kemudian keamanan dalam berkendara, terus kemudian masuk ke tempat-tempat umum, sampai kepada kontribusi kita terhadap pemeliharaan lingkungan. Dan itu semua telah menjadi satu diprogramkan dari Kementerian Pariwisata dalam sertifikasi CHSE, termasuk di dalamnya semua 4 hal tersebut. Nah, sertifikasi CHSE ini, jadi dari tadi pagi kita sudah diaudit oleh auditor dari Kementerian Pariwisata, perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Dilihat secara struktural, dilihat secara mekanisme, dilihat secara objektif. Melihat langsung apa saja yang dicek, sudah sesuai dengan prosedur SOP pengaturannya, dan lain-lain. Semua diukur untuk melihat standarisasinya. Artinya standarisasi tersebut serta-merta bukan hanya kita fokuskan untuk si customer atau penumpang di dalam mobil tersebut atau tamu, melainkan juga untuk tim kita, untuk driver kita, untuk staff kita yang bertugas. Itu diatur dalam standarisasi CHSE ini, membuat panduannya menjadi sangat baku, panduannya menjadi sangat bagus dalam hal pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap ini jadi sebuah langkah baru untuk bisa kita memberikan pelayanan yang maksimal, dan insya Allah pada akhirnya nanti akan membawa kemajuan untuk perusahaan. Persiapan untuk CHSE ini dari beberapa waktu kemarin kita melakukan ini ya, kebersihan full, jadi semuanya kita bersihkan, barang-barang yang memang kita anggap tidak berguna kita buang, terus struktur ini ya, struktur operasional kita perbaikin lagi. Pada dasarnya sebelum ada sertifikasi CHSE ini kita sudah menerapkan beberapa, dan ada tambahan dari CHSE ini untuk kita sempurnakan, dan ini sangat baik sekali. Contohnya seperti nyuci mobil. Dulu kita mobil datang terus kemudian dicuci, terus kemudian di fogging, disinfektan, masuk ke garasi. Itu hal-hal yang sudah umum kita lakukan. Tapi dengan adanya standar CHSE ini, budaya yang kita lakukan itu tidak hanya bisa kita jelaskan dalam bentuk narasi, tapi juga harus dalam bentuk tulisan dan standar operasional pengerjaannya dituangkan dalam SOP. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sesuai dengan visi misi perusahaan, kita berharap perusahaan ini menjadi besar, berperan penting dalam industri transportasi di Indonesia, dan kita menjadi penyedia jasa transportasi yang disukai. Disukai ini artinya general. Disukai ini artinya baik dalam pelayanannya, dalam masalah pricing harga, kebutuhan customer bisa kita penuhi, transparansi dan lain sebagainya kita masukkan dalam sebuah pelayanan yang baik. Artinya dari mobilnya kita bagus, bersih, aman, drivernya pun kita sudah, alhamdulillah semua driver dan kru Takatran sudah vaksin. Terus kemudian dari keamanannya kita ada beberapa ini ya, alat keamanan yang ada di dalam mobil kalau terjadi kondisi darurat, misalnya seperti APAR, terus kemudian ada P3K. Semua itu kita fokuskan agar terciptanya kenyamanan tersebut dalam hal perjalanan, itu penting. Maka dari itu semua hal tersebut kita coba buatkan, kita coba fasilitasi agar kita menjadi transportasi yang disukai dan menjadi pilihan, otomatis menjadi top of mind-nya si customer kita. Ditambah lagi dengan sertifikasi CHSE ini juga artinya menjadikan salah satu bentuk keseriusan kita untuk penggiat pariwisata di Indonesia, baik itu dari jasa transportasi, agent travel, lalu customer langsung, terus kemudian ada beberapa IO untuk kegiatan wisata, itu supaya mereka mendapatkan fasilitas atau kenyamanan yang sesuai dengan standar yang mereka butuhkan tanpa mengurangi fasilitas yang sudah ada. Artinya bukan mengurangi, tidak ada yang dikurangi sama sekali, justru ini menambah. Dengan adanya CHSE, harga kita tetap sama, tapi fasilitas kita tambah seperti lain-lainnya. Dulu ada itu ya,
setiap driver berangkat kan kita pasti tes antigen. Dulu tes antigen itu masih kita bebankan ke tamu, kecuali yang 2 hari atau 3 hari itu kita sudah include kan. Nah sekarang tes antigen itu menjadi sebuah kewajiban yang sudah kita include dalam harga. Terus kemudian lain-lain lagi seperti hand sanitizer, fogging, disinfektan itu memang sudah rutin kita lakukan. Bukan menambah harga, tapi kita itu menambah fasilitas yang tanpa mengurangi fasilitas lainnya. Jadi harga kita tetap sama, nanti bisa dicek. Oke, harga tetap sama, tapi fasilitasnya sesuai standar CHSI. Dan pastinya ini harus menjadi sebuah value added yang nantinya akan membesarkan Taka Trans dalam jumlah kuantitas. Nanti kita nambah unit, kemudian kita seriuskan ini baru dalam satu lini ya menurut kita, baru di transportasi pariwisata saja. Tapi nanti mungkin kita akan membuat transportasi umum, shuttle, terus kemudian kita juga bisa antar jemput karyawan anak sekolah mungkin nanti kalau sudah normal. Lalu syukur-syukur kita bisa merambah ke pelayanan di antar kota, antar provinsi. Salah satu cita-cita kita, semoga kita menjadi besar dan perusahaan ini tumbuh untuk kedepannya. Ketika produk ini sudah semakin dikenal, terus kemudian pelayanan yang kita berikan semakin baik, artinya kita bisa memberikan suatu hal yang bagus untuk mendukung industri pariwisata khususnya. Kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga yang affordable. Dengan itu semua kita berharap semoga keberkahan kita dapat ya, karena salah satu pintu surga yang dibukakan untuk pengusaha itu adalah pintu yang sangat tinggi menurut saya. Jadi ada hadisnya kalau pengusaha itu ketika menjadi pengusaha yang amanah, yang baik, yang memberikan banyak manfaat, akan dibukakan pintu surga bersama dengan para anbiya. Nah, itu yang kita harap bisa diwujudkan oleh Taka Trans. Oke, mungkin setelah seharian ini kita melakukan sertifikasi CHSI, mungkin itu yang bisa saya sharing, yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Saya berharap mudah-mudahan bisa diambil kebaikan dari semua yang saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat. Saya yakin kita bisa bangkit pariwisata Indonesia. Kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Kita bisa optimis untuk membangun ini semua. Setelah pandemi ini berakhir, saya pikir kita bisa berkembang semuanya, dari pelayanan di industri hospitality, dari restoran, jajanan, tempat wisata, transportasi juga kita sudah terhubung dengan baik. Optimisme itu ada dan Kementerian Pariwisata sangat mendukung. Maju terus pariwisata Indonesia. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jangan kendor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.